نحمده كما ينبغي لجلاله وعظمة سلطانه نحمده حمد الحامدين ونشكره شكر الشاكرين ونسلم على عبده ورسوله وحبيبه محمد كما صلى هو وملائكته عليه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Tentu tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan puja pada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan seluruh makhluk yang ada di antara keduanya. Juga kita membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, karena Allah juga dan malaikat yang memberikan salam kepada beliau. Seperti biasa jemaah sekalian, pada Selasa Ganjil saya membahas masalah atau lanjutan kitab Minhajul Muslim. Dan pada malam ini kita masuk ke pasal ke-10, beriman kepada hari kemudian. Setelah bab yang lalu kita membahas masalah beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW, dan panjang lebar sudah saya jelaskan. Terakhir kita tutup dengan mukjizat Nabi SAW. Beriman kepada hari kemudian adalah salah satu dari rukun iman. Hari kemudian maksudnya hari di mana kita akan dibangkitkan. Seorang mukmin yakin dengan masalah itu. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mengerjakan 5 rukun Islam, syahadat sudah, salat sudah, zakat juga iya, puasa Ramadan, haji, tetapi pada saat Anda mengerjakan ibadah-ibadah ini, contoh misalnya sholat, Allahu Akbar, tapi dalam hati masih ragu, benar nggak nih Allah ada? Benar nggak nih malaikat catat? Nanti saya terima pahalanya nggak sih hari kiamat? Maka orang ini masih muslim, belum mukmin. Tentu derajatnya beda. Orang muslim hanya mengerjakan ibadah mahdhah saja, ibadah yang disebutkan di dalam 5 rukun Islam. Tapi kalau orang mukmin, dia mengerjakan ke-5 rukun Islam diikuti dengan ke-6 rukun iman. Meyakini Allah itu ada, melihat dia, mengawasi dia, menciptakan, mengontrol, memusnahkan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatunya. Lalu kemudian beriman Allah itu menciptakan makhluk yang bernama malaikat, dan sudah pernah kita jelaskan dalam salah satu pasal kita dulu beriman kepada malaikat, berapa banyak jumlah malaikat, nama-nama sebagian disebutkan, tugas-tugas mereka. Yakin malaikat Raqib Atid sedang mengawasi dia di kiri kanannya. Kemudian pada saat dia meninggal ada mungkar nakir di kuburan. Yakin juga Allah menurunkan kitab-kitab dari langit, dan kitab-kitab juga sudah pernah kita pelajari, nama-namanya apa saja yang harus kita tahu. Kemudian perbedaan dasar antara hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Kemudian juga beriman kepada adanya rasul-rasul yang Allah utus, dan sudah kita jelaskan pada pasalnya Allah mengutus 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul, dan yang wajib kita iman adalah 313 rasul. Kemudian kita masuk hari ini dengan beriman kepada hari kemudian. Tentu akan ada nanti rukun iman yang ke-6, beriman kepada qadha dan qadar. Itu akan ada setelah beriman atau membahas pasal beriman kepada hari kemudian. Seorang muslim akan selalu merasa tenang menjalani kehidupan dunia ini. Salah satu sebab utamanya karena dia yakin ada kehidupan hari kemudian. Kehidupan dunia ini sebentar. Semua kita lihat depan mata kita, sekuat apapun fisik seorang manusia, kita nggak bicara lagi makhluk Allah yang lain, manusia saja. Orang yang terdekat di antara Anda pribadi, kerabat-kerabat kita, teman-teman dekat, orang-orang tua kita, mereka meninggal dunia. Sekuat apapun, sehebat apapun dia, ya, prestasi dunianya, profesor kah, doktor kah, dia seorang bisnismen yang terkaya di dunia kah, orang yang paling gagah atau cantik kah, orang yang paling dihormatin kah, kepala suku kah, presiden kah, siapa saja, atau orang susah, semua akan meninggal. Kehidupan dunia sebentar, akan dilaluin. Orang mukmin yakin bahwasanya ada kehidupan yang abadi di sana. Sehingga perhatikan bedanya. Kalau orang mukmin tahu ada hari kemudian, akan membuat dia musibah apapun yang datang padanya, dia akan bilang, oh ini kehidupan dunia, toh juga saya akan dapat pahala sabarnya di akhirat,
toh nanti akan membersihkan dosa saya dengan musibah ini. Mudah nggak dia lalui musibahnya? Akan mudah. Hanya karena masalahnya satu, dia yakin ada hari kemudian. Dia kalau ditipu oleh orang, ada orang berbuat zalim kepada dia, dia sangat tahu kalau dia beriman, ada hari kemudian, ada hisab di sana. Tidak ada orang yang berbuat zalim kepada diri kita, Bapak Ibu sekalian, kecuali kita akan mengambil hak kita demi Allah di mahkamahnya Allah hari kiamat. Tidak ada, sekecil apapun. Jadi dalam tafsir ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji sawi dia akan lihat hari kiamat. Kata ulama, dihadirkan di depannya tempat dia lakukan pada saat itu, jenis pekerjaannya, waktunya, seperti dia melihat sebuah cuplikan film yang dia lihat bagaimana dia melakukannya, dan dia ingat wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, dan siapa yang berbuat keburukan sekecil biji sawi pun dia akan lihat pada hari kiamat tempatnya, kapan dia lakukan, siapa yang sedang dia jahati, dan seterusnya akan diperlihatkan pada hari kiamat. Tidak ada sesuatu yang hilang. Bukankah hadis Nabi SAW yang masyhur riwayat Bukhari, bahwasanya apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Hadis ini sudah sering masyhur di kalangan para dai-dai kita. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang bisnis bangkrut, hilang dirham dan dinarnya. Kata Nabi SAW, bukan, itu kecil kalau cuma dirham dan dinarnya yang habis, rupiahnya habis, tokonya bangkrut, itu kecil, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi orang yang bangkrut yang sebenarnya adalah orang yang datang hari kiamat membawa pahala sholat lengkap, pahala puasa lengkap, pahala haji, pahala sedekah, banyak sekali. Tapi dari sisi lain pernah mencaci maki orang yang ini, pernah memukul orang yang itu, pernah mengambil haknya orang yang ini, dan tidak minta maaf, tidak mengembalikan hak-hak itu di dunia. Maka mereka akan datang pada hari kiamat di mahkamahnya Allah menuntut, ya Allah, orang ini zalimi saya, ya Allah, orang ini pernah pukul saya, pernah gibah saya, pernah fitnah saya, pernah mengambil sepotong tanah saya, pernah dan seterusnya. Lalu diambillah dari pahala dia, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang sedang menuntut. Kalaupun sudah habis pahalanya dan masih banyak yang datang menuntut, kata Nabi SAW, diambil dosa-dosanya orang yang menuntut, ditimpakan kepada dia. Maka jadilah dia orang yang bangkrut sebenarnya. Pahalanya semua habis, ditambah lagi ditimpakan kepadanya dosa-dosanya orang yang akan menyebabkan dia menanggung hukumannya, gitu kan? Maka dia dilemparkan, kata Nabi SAW, ke dalam api neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Perhatikan kalau orang beriman membaca hadis ini, kira-kira apa yang membuat dia khawatir kalau dia terzalimi di dunia? Tidak ada sesuatu. Kalau kita tidak bisa mengambil hak kita di dunia, kita akan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat, akan melahirkan ketenangan jiwa. Kita akan tenang, ternyata tidak ada yang hilang tuh. Sendal kita yang pernah diambil, HP kita yang pernah dicuri, kunci mobil kita yang pernah hilang, mobilnya pernah hilang, pernah dibuat apa sajalah kezaliman orang lakukan. Tidak ada yang akan selamat pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan datang dan menghakimi semua hambanya. Sampai kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, kalian akan berbicara dengan Tuhan kalian tanpa ada penterjemah di antara kalian pada hari kiamat, dan Allah akan menghakimi semua hamba-hambanya pada hari itu. Semuanya, tidak terkecuali, tidak ada yang bisa lolos pada saat itu. Beriman pada hari kiamat, hari kemudian memberikan ketenangan jiwa. Seorang muslim tahu, orang mukmin tahu, pada saat dia lahir, saya nggak bicara kalau anda sehat kemudian tiba-tiba anda stroke, itu ringan. Bagaimana dengan orang yang baru lahir tiba-tiba sudah cacat, udah buta matanya, udah nggak bisa jalan? Apa kira-kira yang bisa menghibur dia coba? Kalau anda sebutkan apa yang saya sebutkan sekarang tentang masalah, tanamkan dalam hatinya adanya hari kiamat dan semua cacat fisik di dunia ini tidak akan dibawa di akhirat. Tidak akan dibawa di akhirat. Karena fisik yang kita pakai sekarang hanya sebatas di dunia. Hanya sebatas di dunia. Hadis Nabi SAW riwayat Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, jasad kalian akan dimakan oleh tanah, ya, kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan membangkitkan kalian pada hari kiamat, ya, akan dibangkitkan. Allah akan turunkan hujan yang akan menetesi setiap tulang ekor tersebut, dan akhirnya kalian tumbuh seperti tumbuhnya tanaman, dan Allah membuatkan fisik yang baru. Fisik yang baru. Apa kata Nabi SAW? Semua laki-laki Allah akan berikan fisik seperti ayahnya Adam, 60 siku ke langit. Jadi fisik yang kita pakai sekarang ini cuma sebentar.
Di dunia, mau cacat, mau sempurna, mau gagah, mau cantik, itu sebentar, duniawi. Di akhirat kita akan punya fisik baru. Posternya semua laki-laki seperti Nabi Adam, 60 siku ke langit artinya 27,5 meter. Dan semua perempuan 40 siku ke langit artinya 17,5 meter. Semua sama, yang kafir dan beriman akan sama fisiknya. Akan diberikan fisik yang baru oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira terhibur nggak orang yang bangun lahir dalam keadaan stroke atau lahir dalam keadaan cacat kalau kita mengatakan ini cuma di dunia, atau dia mengatakan oh ini cuma di dunia saya laluin, pada saat saya meninggal setiap detik bisa datang malaikat maut, maka saya akan meninggalkan jasad ini dan saya akan mendapatkan jasad yang baru. Nggak ada masalah bagi dia. Beriman kepada hari kiamat itu akan mendatangkan ketenangan jiwa bagi seseorang. Juga dari sisi yang lain, dia tidak akan bergantung dengan dunia. Dia akan meninggalkan dunia ini, dia jadikan dunia ini di belakangnya. Ulama sudah sepakat mengatakan, siapa yang mendahulukan akhirat dalam kehidupannya, maka dunianya akan ikut. Dan siapa yang mendahulukan dunianya, maka akhiratnya akan luput. Hilang akhirat itu, tidak bisa. Coba anda fokus ke masalah akhirat, azan, sholat. Waktunya puasa, puasa. Waktunya baca Al-Quran, baca Al-Quran. Berzikir, berzikir. Pokoknya ibadah. Waktunya sedekah, ya bersedekah. Semuanya dahulukan masalah akhirat. Maka dunia kita akan datang dengan sendirinya. Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan dengan sangat mudah. Allah subhanahu wa ta'ala datangkan dari belakang dia. Tapi orang subhanallah yang kejar dunia, sibuk dengan meetingnya, lupa dengan sholatnya dilewatkan. Ya subhanallah, bisa dia dahulukan meeting dengan partner bisnis daripada bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kalau dia bahasakan bahasa kantor sama saja dia sedang absen dengan Allah. Sebenarnya pada saat itu pencipta langit dan bumi yang memberikan kepada dia ruh, yang ciptakan jasadnya, yang mengizinkan hidungnya bisa menarik oksigen sehingga dia bisa hidup, ditinggalkan hanya dengan urusan dunia? Nggak mungkin. Tapi orang kalau yakin dengan hari kiamat, dia tahu ada Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab pada saat itu, dia akan lebih mendahulukan masalah akhiratnya. Dunia akan jadi kecil bagi dia. Seorang mukmin pada saat punya rumah besar terus tiba-tiba jadi rumah kecil, nggak masalah buat dia. Nggak masalah buat dia, nggak ada masalah karena semuanya dia tahu dunia sebentar, gitu kan? Sisi yang lain lagi, orang yang beriman kepada hari kiamat ini akan termotivasi jemaah sekalian untuk melakukan amal-amal saleh, sibuk dengan amal saleh. Nggak ada waktu bagi dia untuk berbuat dosa. Ingat, setiap dosa yang kita lakukan kalau berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, zina, tidak sholat, syirik, berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala langsung, kita taubat kepada Allah, Allah ampuni. Tetapi perbuatan dosa itu akan mendatangkan konsekuensi dari Allah. Hukumannya ada, pembersihan dosa itu. Kalau orang mukmin tahu ini, anda sebagai orang yang beriman tahu bahwasanya setiap dosa yang saya lakukan akan ada konsekuensi hukumnya, anda tidak akan melakukannya. Banyak orang berani, kalau dalam bahasa ulama itu tajarra Allah, dia berani sekali pada Allah karena dia belum tahu kalau dia melakukan satu perbuatan dosa akan datang konsekuensi hukum dari Allah, nggak bisa dia selamat. Anda hari ini dengarkan musik yang memang Allah haramkan, maka pastikan kuping anda akan ada masalah satu waktu. Allahu a'lam bagaimana, saya tidak tahu bagaimana hukumannya Allah karena ulama tidak merincikan dan tidak ada dalil khusus. Orang kalau dengar musik telinganya akan luka misalnya, tidak. Tapi umumnya kata ulama, kalau telinganya melakukan perbuatan masalah, matanya melihat yang haram, hidungnya menghirup yang haram, lisannya mengucapkan kalimat yang haram, bibirnya mungkin mencium sesuatu yang diharamkan, tangannya menjamah yang haram, kepalanya diletakkan pada yang haram, kemaluannya diletakkan pada yang haram, kakinya melangkah pada tempat yang haram, pasti di anggota-anggota tubuh ini Allah datangkan hukuman. Jangan heran kalau anda pernah berbohong, tiba-tiba ada satu waktu kena sariawan. Itu sudah umum kata ulama kalau berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bisa Allah datangkan musibah yang lain, gitu kan? Ada orang yang pernah, kisah nyata, berzina terus hidupnya, naudzubillah, nggak berhenti-berhenti, tobat sama Allah. Peringatan Allah datang satu demi satu, nggak mau. Apa yang terjadi? Dia selalu punya sekretaris di Jakarta, kisah nyata. Dia punya sekretaris, selalu dia suruh cari satu perempuan, selalu. Peringatan Allah datang, ban mobilnya, sempat mobilnya tabrakan, masuk rumah sakit, tidak taubat. Peringatan Allah subhanahu wa ta'ala, istrinya dapat dia berbuat salah, terus marah, bertengkar rumah tangga, dia bohong, memutar balikan fakta, tidak juga dijadikan sebagai pelajaran. Cobaan demi cobaan datang, tidak mau dia engah sama dia. Terakhir Allah subhanahu wa ta'ala membuat dia meninggal. Dia tiba-tiba puluhan punya penyakit jantung.
Dan itu meninggal gara-gara satu kasus. Dia tidak mau tobat dari zina, ternyata anak perempuannya berbuat zina juga, dan sekretarisnya tidak kenal kalau ini anak dia. Dibawa ke hotel, pada saat dia masuk dikatakan ada anak perempuan yang bagus. Begitu dia masuk ternyata dia kaget, anak perempuan yang siap zina dengan dia adalah anak perempuannya sendiri. Lalu dia sakit jantung meninggal di tempat. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan hukuman. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan merasa aman dengan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak main-main itu. Kalau kita tahu dan kita beriman bahwasanya al-jaza min jinsil amal, sebagaimana sabda Nabi SAW, akan datang balasan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang, maka kita tidak akan lakukan itu. Begitu pula dengan berhubungan masalah haknya manusia, mencuri, menggibah, memfitnah, haknya manusia, mengambil haknya dia. Kalau kita tidak kembalikan, mungkin karena kita anggap kita orang hebat, punya strategi, punya cara untuk menipu orang, atau punya ilmu, atau punya kedudukan, lalu kemudian kita menindas orang lain, orang itu tidak bisa menuntut. Nggak ada yang selamat dari mahkamah Allah SWT. Perhatikan kata ulama, hari ini Anda menipu, besok pasti Anda ditipu, pasti. Hari ini Anda berbohong, besok Anda akan dibohongi. Hari ini Anda menggunjing, lusa dan kapanpun waktunya Anda akan digunjing dengan orang. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan. Itu di dunia ya, belum akhirat. Di akhirat itu cuma bukan berarti sudah bersih dosanya dengan pelanggaran, dengan cobaan tersebut, tidak. Itu akan, kalau dia tidak taubat, akan datang hukuman yang berat di hari kiamat nanti. Kalau kita tahu dan sadar bahwasanya ada hisab hari kiamat, kita akan lebih hati-hati, tidak akan mudah untuk melakukan perbuatan dosa, karena berat di dunia, berat juga di akhirat nanti. Saya bacakan di sini, dikatakan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, seorang muslim beriman bahwasanya kehidupan dunia ini mempunyai saat-saat di mana ia akan berakhir pasti, dan mempunyai hari terakhir yang tiada hari sesudahnya. Maksudnya akan ada hari pembangkitan yang tidak ada lagi hari setelah itu, artinya sudah kehidupan abadi. Lalu datang kemudian kehidupan berikutnya untuk kehidupan akhirat. Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan kembali segenap makhluk dan menghimpun mereka semua untuk diadakan perhitungan atau hisab, di mana orang-orang saleh diberi balasan kenikmatan abadi dalam surga, dan orang-orang yang durhaka atau penuh dengan dosa diganjar dengan azab dan siksaan yang menghinakan di dalam api neraka. Ia juga beriman bahwasanya hari akhirat ini didahului oleh tanda-tanda kiamat. Jadi tadi saya sudah berikan mukaddimahnya. Orang kalau beriman tentang hari kiamat banyak manfaatnya secara imaniah. Tapi juga beliau menekankan hari kiamat ini kalaupun akan terjadi, itu ada tanda-tanda yang menyusulnya. Ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Beliau mengatakan ia juga orang mukmin beriman bahwasanya hari akhir ini didahului oleh tanda-tanda kiamat, seperti tanda-tanda kiamat besar dari munculnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa dari langit alaihissalam, keluarnya binatang melata yang dapat berbicara, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, dari sebelah barat maksudnya, kemudian dan tanda-tanda yang lainnya. Kemudian sangkakala atau trompet raksasa ditiup satu kali untuk kematian dan kebinasaan, lalu tiupan berikutnya untuk kebangkitan dan hidup kembali serta menghadap kepada Rabbul Izzati, Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya Tuhan yang maha mulia, Allah. Kemudian penyerahan kitab-kitab amal, catatan amal masing-masing, maka ada yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, dan ada pula yang mengambil dengan tangan kirinya. Begitu pula dengan tanda-tanda hari kiamat kecil, tersebarnya zina, diubahnya minuman keras dengan nama lain, seperti sekarang beragam macam minuman dikatakan oh karena alkoholnya cuma 0,5%, cuma 5%, nggak ada masalah, tidak memabukkan. Obat-obatan banyak menggunakan alkohol, padahal sebenarnya itu haram, nggak boleh, gitu kan? Tapi diubah namanya seakan-akan dia tidak masalah, padahal sudah jelas khamr. Tanda-tanda kiamat kecil, menyerupainya laki-laki dan perempuan, ini banyak sekali terjadi, gitu kan? Dikenalnya kaum Lut, orang-orang yang homoseksual, diangkat mereka di orbit kayak sekarang, banyak banci dan segalanya menjadi tokoh di masyarakat. Ini semua tanda-tanda kiamat kecil, dan banyak sekali tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi. Dan sekarang ini tinggal tahap penyelesaian tanda-tanda hari kiamat kecil dan menyusul ke tanda-tanda kiamat besar. Kalau kiamat besar nanti akan kita sebutkan ada 10 tanda-tanda kiamat besar sebelum datang kiamat yang terjadinya gempa yang akhirnya menghancurkan semua apa yang ada di bumi ini.
Dikatakan oleh beliau, jadi tahapannya adalah beriman kepada hari kiamat akan mendatangkan banyak sekali manfaat kepada kita tadi secara imaniah. Kemudian sebelum kiamat terjadi ada tanda-tanda kiamat besar dan tanda kiamat kecil. Kemudian tentu beriman kepada hari kiamat ini juga akan berentetan dengan hari kebangkitan nanti pada saat kita dibangkitkan di mahsyar. Nanti akan kita rincikan panjang lebar masalah itu. Bagaimana manusia dibangkitkan, kemudian mereka disatukan di mana, digiring di wilayah mana maksudnya, kemudian bagaimana kondisi mereka pada saat mereka dibangkitkan. Ya, sebagaimana dalam hadis dijelaskan mereka tidak menggunakan pakaian, tidak berkhitan, tidak menggunakan alas kaki. Kemudian apa yang terjadi di mahsyar sebelum Allah Subhanahu wa taala datang menghakimi, apa yang menyebabkan Allah datang menghakimi makhluknya, lalu siapa saja golongan-golongan yang akan selamat dari panasnya matahari pada saat itu, lalu kemudian golongan-golongan yang selamat untuk masuk ke surga, ya, golongan pertama siapa saja, golongan kedua, golongan ketiga dan seterusnya. Kemudian siapa saja yang akan masuk ke dalam api neraka. Lalu kita insya Allah akan menggambarkan tentang surga dan neraka juga pada bahasan kita nantinya. Beliau mengatakan di hari kiamat akan disiapkan mizan, timbangan amal, dan perhitungan amal hisab akan dilaksanakan. Lalu jembatan juga akan dibentangkan di atas neraka menuju ke surga, dipancangkan hingga berakhirnya proses agung tersebut dengan menetapkan semua penghuni surga di surga dan penghuni neraka di dalam neraka. Iman yang demikian itu diyakini karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Ada dalil secara wahyu dan ada dalil secara akal. Yang pertama adalah beriman tentang hari kiamat tadi saya bilang akan menunjukkan keimanan dan ada keyakinan memang bagi setiap orang mukmin ada hari kiamat terjadi. Dalilnya dari Al-Quran disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini pasti binasa dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maksudnya di sini kalau diitlakkan wajah ya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian ulama mengatakan itlaq wajah juga itu maknanya adalah seluruh tubuhnya, seluruh fisiknya Allah. Tapi bagaimana Allahu alam? Karena biasanya orang untuk dikenal maka cukup ditampilkan wajahnya. Istilah ini berarti sudah untuk mengenal fisik tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala hadir pada saat itu sementara seluruh makhluknya sudah dimusnahkan. Dalam firman Allah yang lain surah Al-Anbiya ayat 34 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna li basharin min qalbika min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami tidak akan menjadikan hidup abadi bagi siapapun dari manusia sebelum kamu hai Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa ada ruhnya akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan kalian, maksudnya manusia semua, keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Kemudian ini saksi bahasan tentunya tidak ada orang yang kekal, semua akan mati. Kemudian dalam surat Taghabun ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah hai Muhammad, tidak benar, tidak demikian. Demi Rabbku, benar-benar kalian akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, mudah bagi Allah. Ini semua ayat-ayat yang membahas tentang adanya hari kiamat. Surah Al-Mutaffifin ayat 4 sampai ayat 6 selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah orang-orang yang kafir itu yakin bahwasanya sesungguhnya mereka pasti akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syura ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litundhira ummal qura wa man hawlaha wa tundhira yawmal jam'i la raiba fi fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu atau kamu hai Muhammad memberikan peringatan kepada Ummul Qura, dimulai dari Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, maksudnya seluruh dunia ini, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpulnya kiamat. Ini saksi bahasan yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan manusia akan masuk ke surga dan segolongan lagi akan masuk ke dalam api neraka. Surah yang masyhur dalam juz 30 Al-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 8 menceritakan juga masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Apabila bumi nanti digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi yang telah mengeluarkan beban-beban beratnya yang dikandungnya, maksudnya semua gunung-gunung kata ulama tafsir akan tercabut dari bumi sehingga bumi ini melayang seperti sebuah kapas, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya gunung-gunung akan tercabut pada hari kiamat, meletus semuanya dan tercabut, kemudian hancur dan bumi ini tidak ada lagi yang menahannya. Dan manusia pada saat itu berkata, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Maksudnya bumi akhirnya memperlihatkan atau diperlihatkan seperti apa yang dijanjikan oleh Allah. Karena sungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam keadaannya, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan dari pekerjaan mereka masing-masing. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarrah biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar atau seberat zarrah biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surah Al-An'am ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Yang mereka nanti-nanti tidak lain orang-orang yang maksiat, orang yang tetap kafir. Apa yang mereka tunggu sebenarnya? Kenapa mereka tidak mau beriman? Kata Allah, yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat maut kepada mereka dan mencabut ruh mereka. Baru mereka sadar pada saat itu. Atau mereka menunggu kedatangan Rabbmu, hai Muhammad, nanti hari kiamat, dan kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu tentang hari kiamat. Apakah mereka menunggu nanti gempa, nanti meletus bumi, nanti ditiup sangkakala, baru mereka mau sadar, peringatan-peringatan datang mereka tidak mau ambil? Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, hai Muhammad, tidaklah bermanfaat lagi bagi orang yang tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelumnya, atau dia belum mengusahakan kebaikan pada masa itu, pada masa itu. Jadi dalil-dalil yang saya sebutkan tadi cukup banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayat Al-Quran, semua menceritakan tentang pasti terjadinya kiamat, tidak ada keraguan di dalamnya. Juga dalam hadis Nabi SAW disebutkan, pasti demi zat yang hubungan dalam hubungan kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Lalu hadis syafaat kubra yang masyhur, di mana Nabi SAW menceritakan bagaimana terjadinya kiamat dan dahsyatnya pada saat itu. Itu juga nanti akan saya jelaskan pada saat menjelaskan masalah mahsyar. Kita masih fokus ke masalah dalil tentang adanya hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan terjadinya gempa, longsor, banjir, badai, banyak fenomena alam yang besar, dan tidak ada satu negara pun yang terlepas daripada kejadian ini. Tidak ada negara yang tidak pernah banjir. Mekah pun pernah banjir, gitu kan? Badai, kemudian apa saja, gempa, hampir semua merasakan itu. Kata ulama, ini tanda-tanda dari Allah Azza wa Jal
yang mengingatkan kepada kita bahwasanya memang kiamat itu mudah terjadi, setiap saat bisa. Bukankah para ilmuwan sekarang sepakat Bapak Ibu sekalian, kalau gempa itu terjadi di satu wilayah terkecil di muka bumi ini 1 menit, maka itu sudah cukup untuk menghancurkan setengah bumi ini atau bahkan semua bumi. 1 menit. Makanya gempa itu hitungan detik. Ya, apalagi kalau gempanya sejam, ya, mungkin sebentar. Berarti sangat mudah kalau Allah SWT ingin menghancurkan semua ini. Sangat mudah sekali. Bukankah sabda Nabi SAW yang mengatakan Jibril dikarunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Jadi sangat mudah sekali Allah SWT kalau ingin menghancurkan apa saja. Bukankah orang yang tidak pernah melihat banjir sebelumnya kaget pada saat banjir terjadi, kemudian mereka bingung kok bisa terjadi, dicarilah 1000 macam alasan, padahal sebenarnya adalah fenomena alam yang Allah Subhanahu Wa Taala memang akan menitik beratkan, akan menjadikan ada penyebabnya sehingga terjadi, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh manusia untuk mengambil pelajaran dari situ. Bagaimana Allah bisa menjadikan hari kiamat itu terjadi. Baik, ini poin tentang masalah beriman adanya hari kiamat. Kita masuk ke tanda-tanda hari kiamat. Sebelum terjadi hari kiamat akan ada tanda-tandanya, Kalau tanda-tanda kecil banyak sekali, tidak terhitung. Di antaranya sabda Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat, tanda-tanda kecilnya adalah sampai aku diutus menjadi nabi. Sudah diutus menjadi Nabi SAW. Meninggalnya aku. Nabi SAW sudah meninggal 1400 tahun lebih yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Itu tanda-tanda hari kiamat juga. Kemudian kata Nabi SAW juga tersebarnya penyakit taun, yang banyak diantara kaum muslimin terbunuh. Ini sudah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tersebarnya fitnah di antara kaum muslimin, dan itu juga dengan meninggalnya Umar bin Khattab. Kemudian terbebaskannya negeri Furs, Persia, dari kekufuran mereka dan mereka masuk Islam. Ini juga terjadi zamannya Uthman bin Affan, zamannya Umar bin Khattab. Lalu kalian akan mendapatkan Masjid Aqsa, dan itu zaman Umar bin Khattab juga sudah terjadi. Jadi tanda-tanda kiamat kecil sudah berentetan, sudah terjadi semua ini. Dan yang sekarang kalau kita mau deret semua itu banyak sekali. Tapi yang sekarang yang sedang kita alami adalah tanda-tanda kiamat kecil yang terakhir. Tanda-tanda kiamat kecil terakhir ini banyak, diantaranya minuman khamar tadi saya bilang dianggap sebagai minuman yang biasa. Banyaknya laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Banyaknya tersebarnya tempat perzinahan. Negara mana sekarang yang tidak ada perzinahan kelihatan? Allahu alam, kecuali Saudi mungkin yang tidak ada terang-terangan. Kalau sekarang lebih banyak negara Islam, Indonesia negara Islam, lampunya terang, tempat diskotik, bar, maksiat, tempat perzinahan, umum perzinahan, cuma dinamakan tempat hiburan. Di dalamnya ada perempuan penghibur, udah tempat perzinahan, cuma dinamakan dengan nama lain. Saya kemarin umroh, ini bimbing umroh, saya masuk ke Turki. Saya pikir Turki itu mungkin seperti menamakan nama Islam, membawa nama Islam karena dulu khilafah Islamiyah. Sampai saya mengunjungi istana-istana para sultan yang dulu memimpin khilafah Utsmaniyah, sedih melihatnya. Subhanallah, hampir di setiap pinggir jalan jarang kita temukan perempuan yang berjilbab, jarang sekali. Sampai saya tanya pembimbing turnya, laki-laki, saya bilang ini sudah jadi kebiasaan orang-orang Turki, apa ini semua muslim? Dia bilang ini semua muslim, 95% muslim, sama dengan kita orang Indonesia, banyak sekali muslimnya, tapi nggak ada simbol Islam, tidak ada simbol Islam di situ. Ini bukan tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kiamat kecil juga adalah terbukanya aurat, sampai-sampai kalian sudah sampai-sampai orang yang menutup aurat itu dianggap asing, dan orang-orang yang membuka aurat dianggap prestasi. Sekarang sudah terjadi itu. Orang yang jalan sekarang perempuan pakai rok pendek percaya diri, orang yang pakai jilbab malu jalan di tempat keramaian. Terbalik sekarang. Makanya sabda Nabi SAW, Islam itu bermula asing dan akan kembali asing nanti, tanda-tanda hari kiamat. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing pada saat itu. Banyak tanda-tanda hari kiamat. Satu-satunya tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi adalah Malhamah Kubra namanya. Malhamah Kubra ini adalah perang besar-besaran terjadi antara Islam sama kekuatan Nasrani. Saya bukan menyebutkan ini kemudian mengatakan kita harus perang, bukan. Ini memang hadis Nabi menyampaikan masalah itu. Nabi SAW menjelaskan akan terjadi nanti tahaluf. Tahaluf itu kesepakatan antara kalian dengan Bani Ahmar. Bani Ahmar itu orang turunan orang-orang non muslim, diistilahkan dengan Bani Ahmar di zaman Nabi SAW.
Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW, nanti akan tahaluf, akan bersatu untuk memerangi satu kaum. Tidak tahu kaum ini siapa, Allahu alam. Siapa mereka yang akan diperangi tidak tahu, tapi waktu itu orang muslim sama orang Nasrani akan bersatu. Kemudian setelah menang melawan yang sedang menjadi target itu, dia dikeroyokin kelompok itu, tidak tahu kelompok itu siapa, Allahu alam. Kemudian nanti kalian akan menang. Lalu pulanglah masing-masing prajurit-prajurit ini ke tempatnya. Sampai ada prajurit muslim dan Nasrani dari negeri Syam. Negeri Syam. Jadi negeri Syam itu sekarang Syria, Lebanon, Palestina dan Yordania. Jadi dulu negeri Syam namanya. Lalu kemudian orang-orang prajurit-prajurit Nasrani mengangkat bendera salib sambil mengatakan, kamilah yang memenangkan peperangan. Ini kemenangan Kristen. Maka kata Nabi SAW, prajurit-prajurit muslim tidak bisa terima dan mengatakan, kami juga memenangkan peperangan, kami tidak bersama kalian. Intinya adalah cekcok di antara mereka dan akhirnya terjadi perang kecil. Dan kata Nabi SAW, kelompok itu muslim yang sedang membela pada saat itu yang sedang terjadi perang kecil, Allah akan karuniahi mereka mati syahid. Semua mati syahid pada hari itu terbunuh, gitu kan? Tapi tidak disebutkan jumlahnya. Lalu ada sisa pasukan keesokan harinya di negeri Syam yang sepakat untuk membela saudara-saudara yang terlanjur dibunuh kemarin. Mereka berperang lagi hari kedua, lalu kemudian seluruhnya juga Allah karuniahi dengan mati syahid. Hari ketiga sama, terjadi lagi, mereka bersatu niat untuk membela kaum muslimin, ternyata mereka terbunuh juga, semua dihormati, diberikan oleh Allah mati syahid. Kenapa saya katakan dihormatin Bapak Ibu sekalian? Karena memang mati syahid itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang yang paling tulus untuk meminta mati syahid. Sampai ulama sepakat mengatakan kalau ada kaum muslimin yang pergi berperang di jalan Allah, kalau dia masuk memang dia ingin berperang, pastikan dia tidak akan mati kecuali dia sangat tulus. Jadi nggak bisa orang mati syahid itu orang betul-betul merindukan syahadah baru bisa. Ada teman saya, dia cerita, teman dekat saya dulu, sama-sama saya waktu itu saya ketemu di kota Makassar. Dia juga seorang dai, saya tidak usah sebutkan namanya. Tapi pada tahun 1990 dulu lagi ribut antara kaum muslimin dan fatwa ulama tentang jihad di jalan Allah melawan Uni Soviet. Maka beliau sempat ikut dari Indonesia berangkat ke sana. Lalu kemudian pada saat itu dia cerita sama saya, saya cerita masalah fadilahnya orang yang mati syahid, bagaimana dia bisa memberikan syafaat 70 keluarganya masuk surga tanpa hisab, dikubur dengan pakaiannya, dia akan tidak ada lagi pertanyaan mungkar dan nakir di kuburan, semua dosanya diampuni kecuali utangnya, dia akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu, ya, kondisi dia waktu dia meninggal dunia dan darahnya keluar menetes mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi. Kemudian dia masuk surga tanpa hisab dengan tingkat tertinggi di surga dan beragam macam fasilitas, gitu kan? Maka saya bilang itu fadilah yang luar biasa. Dia bilang subhanallah. Terus saya bilang orang yang masuk medan perang, setahu saya ulama bilang tidak sembarangan mati syahid. Dia bilang sama saya tiba-tiba, saya alamin itu. Dia bilang akhi, dia bilang saya alamin. Saya bilang gimana antum alamin? Dia bilang saya pernah ikut waktu itu. Sebagaimana antum tahu pernah saya ikut di perang di jihad itu. Kemudian saya pernah jalan di sebuah tempat. Kami menghindari peluru orang-orang Rusia yang banyak sekali. Di depan saya ada orang Filipina, Muslim, ikut berperang. Saya orang Indonesia tengah-tengah. Di belakang kami ada satu orang Pakistan. 3 orang ini lagi jalan, gerunduk-gerunduk. Dia bilang subhanallah ada peluru lagi lewat di bawah ketiaknya teman saya orang Filipina ini, lewat di bawah ketiak saya, dan peluru itu membunuh saudara kami yang di belakang yang orang Pakistan. Seakan-akan peluru itu mencari siapa yang harus mati syahid. Jadi tidak semuanya orang bisa mati, itu nggak gampang, gitu kan? Maka ini termasuk sebuah karunia. Orang kalau bisa mati syahid tentunya, ini punya fadilah tersendiri, Saya tidak tahu kenapa saya bisa sampai ke masalah syahadah ini. Ada yang bisa ingatkan? Oh iya, masalah malhamah kubro ya, peperangan itu. Baik, jadi 3 golongan itu akan diberikan karunia syahadah. Hari keempat jemaah sekalian, kata Nabi SAW akan bergabung seluruh pasukan muslimin dari seluruh pelosok dunia. Maka berkumpullah kalian semua di negeri Syam. Ini tanda-tanda kiamat kecil terakhirnya. Kalian semua akan berkumpul di negeri Syam dan akan berkumpul menghadapi kalian 80 bendera dari kekuatan Nasrani. Sebagian ulama hadis mengatakan 80 negara. Dan sekarang orang-orang Nasrani mengetahui kalau yang fanatik dengan agamanya, dia tahu akan ada nanti perang salib besar. Mereka bahasanya begitu. Kalau kita orang Islam sudah punya gambaran itu, sudah punya gambaran tentang akan terjadi. Itu tanda kiamat kecil terakhir nanti. Nah hari keempat terjadi peperangan besar-besaran seluruh dunia.
Kemudian terjadi peperangan, tidak disebutkan berapa lama, tapi Nabi SAW mengatakan kalian akan terus memenangkan peperangan sampai kalian tiba di Rum. Rum ini nggak tahu apa, Allahu alam. Bisa Rum ini bisa berarti Romawi, mungkin Vatikan sekarang, Allahu alam. Tapi yang jelas ada sabda Nabi SAW yang lain, kalian akan membebaskan dua kekuatan besar Nasrani dan akan ke Islam, akan masuk ke dalam agama Islam. Yang pertama Konstantinopel, Turki sekarang, dan yang kedua adalah Rum, kata Nabi SAW Rum. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang akan kami menangkan pertama, yang akan kami bebaskan, Konstantinia kah, Konstantinopel kah, atau Rum? Maka kata Nabi SAW, Konstantinia dulu baru Rum. Nah berarti memang Rum ini adalah masuk dalam bahasan tadi hadis yang baru saya sebutkan. Dan sebagian ulama hadis mengatakan ini kemungkinan adalah yang maksud adalah pusat ya kekuatan Nasrani, yaitu di Vatikan. Nah pada saat kaum muslimin sudah sampai di situ dan akan menjebol, bahkan dalam hadis lain disebutkan pintu kekuatan Nasrani yang ada di negeri itu, kalau sekarang kita tahu memang di Vatikan ada pintu besar, maka mereka akan merobohkan, pasukan jihad akan merobohkan tembok itu dengan bertakbir dan bertasbih. Ya, mereka akan bertakbir bertasbih dengan takbir yang sangat banyak dari pasukan muslimin, maka rubuh bangunan tersebut. Kata Nabi SAW sebagai penutupan hadis ini, beliau mengatakan pada saat itu iblis menjelma jadi manusia dan masuk di tengah-tengah kaum muslimin, lalu mengatakan, wahai muslimin, Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian. Sementara semua umat Islam pada saat itu yang ikut berjihad sangat tahu hadis Nabi, kalau Dajjal keluar, Dajjal adalah tanda-tanda kiamat besar pertama. Jadi ini pertemuan antara tanda-tanda kiamat kecil terakhir dengan tanda-tanda kiamat besar pertama. Karena tanda-tanda kiamat ada besar, yang ini ada 10, yang pertama dimulai dengan Dajjal. Maka kata Nabi SAW, iblis akan menjelma menjadi manusia dan berkata, wahai muslimin, akan keluar atau telah keluar Dajjal di tengah-tengah keluarga kalian. Dan muslimin pada saat itu sangat tahu hadis Nabi, ya kata Nabi SAW, akan keluar Dajjal nanti di akhir zaman. Siapa di antara kalian yang mendengarnya keluar di satu tempat, maka dia menjauhinya, menjauhi tempat itu, pergi jauh, jangan sampai mendekat, gitu kan? Dan siapapun, walaupun dia harus ke gunung, jangan seseorang di antara kalian berkata iman saya kuat lalu dia menghadapinya, maka dia menjadi pengikutnya, karena Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Akan kita bahas nanti bagaimana Dajjal, ciri-cirinya, dari mana dia keluar, bagaimana kerusakan yang akan dia lakukan, itu ada semua bahasan sendiri. Tapi saya akan bahas transisi daripada atau tanda-tanda kiamat kecil terakhir ini. Kata Nabi SAW, maka pada saat itu seluruh mujahidin menyebar, seluruh mujahidin kembali ke rumah-rumah mereka, karena mereka khawatir jangan sampai Dajjal sudah keluar di tengah-tengah keluarga mereka. Maka pada saat itulah jemaah sekalian, kata Nabi SAW, bubar seluruh muslimin, tidak jadi merubuhkan Rum, kemudian tapi sudah bebas dari kekufuran. Kemudian pada saat itu keluarlah Dajjal di tengah-tengah kaum muslimin dari sebuah kota atau wilayah di Khurasan. Khurasan ini di Iran, yang bernama Yahudiyah. Dan subhanallah, kota itu sekarang ada di Iran, namanya kota Yahudiyah, mayoritas penduduknya Yahudi. Kata Nabi SAW, Dajjal akan keluar dari situ diikuti dengan 70.000 dari orang Yahudi Asbahan. Asbahan ini wilayah Iran itu, Allahu a'lam. Sudah masuk waktu? Baik, insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang dengan tanda-tanda kiamat besar. Ya, 10 itu kita akan jelaskan. Kemudian dengan dalil-dalilnya, kejadian nyatanya, kejadiannya, fakta-fakta. Kemudian kita akan masuk juga setelah itu dengan izin Allah ke masalah kiamat terjadi bagaimana, mahsyar, kemudian surga dan neraka, seperti itulah. Mungkin sampai sini dulu insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Seperti biasa kalau ada yang mau bertanya bisa ditulis di kertas, setelah sholat Ba'diyah Isya kita akan bahas insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seperti sudah saya jelaskan tadi, pertanyaan ditulis ya, supaya bisa lebih ringkas dan tolong to the point saja. Tulisannya dijelaskan dan to the point, daripada saya berikan kesempatan mengucapkan nanti malah panjang. Dan tolong usahakan juga sesuai dengan tema. Jadi jangan sampai keluar dari tema supaya materi kita lebih fokus. Nah, yang pertama, Ustadz mohon dijelaskan tentang hadis yang menjelaskan diciptakan laki-laki
60 hasta dan wanita diciptakan 40 hasta. Riwayatnya siapa? Saya tidak tahu loh kalau diciptakan. Yang saya tahu dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan nanti ya, mereka pada hari kiamat, ruhnya nanti diberikan jasad. Ya bisa juga dibahasakan sebenarnya diciptakan kembali ya. Jasad itu hadis Bukhari. Dalam hadis Bukhari tentang masalah mahsyar. Ya. Saya tidak ingat sekarang babnya, bab berapa, nomor hadisnya berapa, tapi itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi itu insyaallah hadis sahih. Mohon penjelasan boleh tidaknya memasang kaligrafi Allah dan Muhammad dalam masjid. Apakah boleh memasang kaligrafi Allah dan Muhammad tersebut sejajar? Sebenarnya kalau kita kembali ke zaman Nabi SAW tidak ada dipajang kaligrafi. Karena di zaman Nabi SAW sudah ada keterampilan membuat pahat kayu, tapi memang tidak dipajang seperti itu. Tentu lebih sesuai dengan sunnah kalau tidak ada. Lebih sesuai dengan sunnah kalau tidak ada. Kalaupun ada pendapat ulama yang membolehkan itu untuk menghiasi masjid, maka tidak boleh berlebih-lebihan. Karena memang ada hadis yang menjelaskan tanda-tanda hari kiamat adalah masjid dihiasi secara berlebihan, gitu kan? Sampai akhirnya hiasan itu membuat seseorang bisa lalai terhadap akhirat. Nah, ini juga termasuk ada larangan-larangan masalah itu. Tapi ada pendapat sebagian kecil ulama mengatakan boleh saja kalau tidak berlebihan, ya. Tapi yang diletakkan itu pun sesuatu yang memberikan simbol bahwasanya itu masjid. Misal lafzul jalalah Allah, atau Allah diikuti dengan nama Nabi Muhammad SAW. Tapi ini pendapat yang tidak begitu dipegang oleh para ulama ya. Makin bersih masjid itu dari sebuah tulisan, maka makin sesuai dengan sunnah. Makin sesuai dengan sunnah, sebagaimana dicontohkan di zaman Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW waktu berziarah kubur orang tuanya, apa yang dibaca? Nabi SAW disebutkan hanya menziarahi kubur ibunya Aminah di daerah Rabwah. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih bahwasanya aku meminta izin kepada Tuhanku untuk menziarahi kuburan ibuku, maka aku diizinkan, dan aku meminta izin kepada Tuhanku untuk beristighfar untuk ibuku, maka aku tidak diizinkan. Kenapa? Karena ibunya Nabi SAW meninggal dalam keadaan kufur. Ayah dan ibu Nabi SAW meninggal dalam keadaan kufur. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Karena Nabi SAW sendiri yang memberitakan masalah itu. Dan ini tidak mengurangi kadar beliau SAW. Karena kedua orang tua beliau masih menyembah berhala. Dan ini sudah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Seperti Nabi Ibrahim AS, kakek Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Azar, memang meninggal dalam keadaan kufur. Nabi Nuh AS itu istrinya, anaknya. Nabi Lut, istri dan anaknya, semua dalam keadaan kufur. Itu bukan aib bagi figur seorang nabi. Tapi ini memang sesuai dengan informasi Nabi SAW. Tadi hadis tentang menziarahi kubur Aminah itu disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan juga Baihaqi menyebutkan ya, ini dengan sanad yang sahih tentang Nabi SAW pernah minta menziarahi kuburan ibunya, diizinkan. Waktu minta istighfar, maka Allah SWT tidak izinkan. Kemudian masalah ayahnya adalah hadis Nabi SAW juga pada saat dalam hadis Bukhari, di mana Nabi SAW pernah didatangi oleh beberapa sahabat dan mereka bertanya hal-hal yang sepele. Kadang-kadang kalau ada hukum turun, lalu mereka bertanya, kenapa tidak begini ya Rasulullah, dan kenapa tidak begitu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian bertanya sesuatu yang akan memberatkan kalian. Kalau kalian diperintahkan, kalau aku perintahkan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian, gitu kan? Dan apa yang aku larang tinggalkan. Ini sabda Nabi SAW. Lalu Nabi berkata kepada para sahabatnya, naik ke atas mimbar, sekarang saya berikan kesempatan kalian untuk bertanya. Silakan bertanya apa saja, tapi untuk kali ini. Maka ada seorang sahabat yang baru masuk Islam, dia tahu ayahnya meninggal dalam keadaan kufur di masa jahiliyah. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ayah saya di mana sekarang? Sudah mati nih, di mana? Surga atau neraka? Nabi SAW dapat berita dari wahyu mengatakan ayahnya di neraka. Kata Nabi SAW, ayahmu di neraka karena meninggal dalam keadaan kufur. Orang itu spontan marah, keluar dari masjid. Lalu turun wahyu lagi memberitahukan kepada dia tentang apa yang Nabi akan sampaikan. Sebentar lagi saya sampaikan. Orang itu keluar, kata para sahabat, ya Rasulullah, orang itu marah. Kata Nabi, panggil dia. Begitu dia datang, Nabi pegang pundaknya sambil berkata, ayahku dan ayahmu di neraka. Bukan cuma ayahmu, ayahku juga di neraka. Sementara aku adalah seorang nabi, gitu kan?
Jadi ini menjelaskan tentang masalah kedua orang tua Nabi SAW. Jadi kalau anda tanya waktu Nabi ziarah kuburan orang tuanya baca apa? Tidak ada bacaan di situ. Ya, tidak ada bacaan. Tetapi di sini dibolehkan seorang Muslim mendatangi kuburan orang tuanya. Ya, itu hanya itu saja. Apakah ada doanya? Tidak disebutkan karena Nabi SAW tidak berdoa, tidak beristighfar untuk ibunya, tapi menziarahi diizinkan, gitu kan? Ini yang ada. Tapi kalau yang anda ingin tanya adalah bagaimana atau apa yang dibaca seorang Muslim pada saat menziarahi kubur, itu memang ada sendiri. Nanti ada pasal yang kita bahas berhubungan dengan pasal kita juga masalah azab dan nikmat kubur, gitu kan? Kalau seseorang Muslim mendatangi kubur disunnahkan dia membaca Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, ya, keselamatan bagi kalian wahai penghuni tempat orang-orang yang beriman. Antumus sabiquna wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Ada tambahan riwayat mengatakan ghafarallahu mustaqdimina minkum wal mustakhirina minna. Semoga Allah mengampuni orang-orang kalian yang telah mendahului kami dan mengampuni kami juga yang akan menyusul kalian. Ada juga riwayat-riwayat lain yang menyebutkan tentang masalah ragam doa mendatangi kubur. Intinya kita memberikan salam dan mendoakan mereka, itu ada. Bagaimana di zaman waktu hidupnya Hajjaj ya, bukan ini Hajjat tulisannya. Hajjaj bin Yusuf terkenal banyak membunuh orang. Apakah ketika itu umat Islam lemah sehingga sewenang-wenang tidak tersentuh hukum dan dia ikut-ikut menciptakan atau membuat tanda di tiap juz Al-Quran Ats-Tsuluts? Demikian mohon jawabannya Ustaz. Jadi Hajjaj bin Yusuf ini adalah Perdana Menteri beberapa khalifah yang ada di zaman Umayyah, ya, di zaman pasca kerajaan pertama dalam Islam Umawi, ya, Umawi. Jadi Hajjaj ini memang ada di zaman Yazid, di zaman setelah Yazid, khalifah yang datang, khalifah kedua setelah Muawiyah, memang dia ada memimpin dan dia Perdana Menteri. Dia lebih banyak mendominasi kepemimpinan yang ada di wilayah dua Irak, maksudnya wilayah Persia, Irak, Iran, Afghanistan, sebagian besar wilayah Rusia dulu di bawah naungannya dia. Maka memang dia zalim, terkenal dengan kezalimannya. Kalau ada seseorang yang menolak pendapat dia, ya, aturan dia, maka dia membunuhnya walaupun itu adalah ulama. Bagi dia dianggap dia pemerintah, maka harus absolut diikutin, tidak boleh tidak. Kalau tidak diikutin maka dia punya hak untuk menghukum. Dan orang yang terakhir dia bunuh adalah ulama besar dari tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Sa'id bin Musayyib ini waktu akan dibunuh oleh Hajjaj sempat berkata, apa permintaanmu sebelum kamu saya bunuh? Kata Sa'id bin Musayyib sambil tersenyum, kalau kau bunuh saya, kau telah menenangkan saya dari urusan dunia, dan saya akan mendapatkan apa yang saya dapatkan dari Tuhan saya, dan kau juga akan mendapatkan apa yang kau akan dapatkan dari Tuhanmu. Dan hai Hajjaj, kalau seandainya kau membunuh saya, maka saya berdoa kepada Allah agar memberikan kamu hukuman 1000 kali pedih, ya, pedih kali lipat, 1000 kali lipat pedihnya membunuh saya, sehingga kau tidak akan membunuh lagi orang setelah itu. Maka setelah dia membunuh Sa'id bin Musayyib rahimahullah, Hajjaj pun akhirnya pada malam itu nggak bisa tidur dan dia mimpi, ya, dengan kedatangan Sa'id bin Musayyib rahimahullah, dan Sa'id bin Musayyib mendatangkan atau dengan izin Allah, Allah menghukum si Hajjaj ini tidak bisa tidur, dan dia lihat Sa'id bin Musayyib akan membunuh dia. Maka dia pun sampai meninggal dia mengatakan, Sa'id bin Musayyib telah membunuh saya dengan 1000 jiwa sampai dia meninggal keesokan paginya. Itu ringkas cerita. Saya tidak bicara tentang kezalimannya, tapi memang ada hal-hal yang dia lakukan. Tadi misalnya dia merasa karena dia pemerintah, maka pada saat itu dia sewenang-wenang, orang yang bertolak belakang maka dibunuh sama dia. Tapi akhirnya Allah tutup hidupnya dengan kesusahan. Kalau ditanya apakah pada saat itu umat Islam lemah, bukan masalah lemah, tapi dia adalah pemimpin, pemerintah, dan kekuatan militer di bawah tangan dia. Dan dia memang menganggap bolehnya menghukum atau membunuh orang-orang yang bertolak belakang dengan peraturan dia yang dianggap peraturan pemerintah. Dia juga yang telah membunuh sahabat Nabi Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pada saat Abdullah bin Zubair mendirikan khilafah sendiri di Mekah yang sempat berdiri berapa bulan. Maka dia menganggap Abdullah bin Zubair telah keluar dari pemerintahan Yazid waktu itu yang dianggap khalifah resmi. Maka dia pun membawa pasukannya untuk menyerang Mekah pada saat itu dan akhirnya membunuh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, gitu kan. Jadi itu yang terjadi memang, tapi dia adalah seorang muslim yang memang
melakukan banyak kesalahan-kesalahan karena ijtihad dia sendiri secara pribadi, dan dia bukan seorang yang alim. Dia adalah seorang politikus yang memang pada saat itu menguasai besar sekali wilayah Islam, dan di tangannya juga ada keadilan karena pada saat itu jihad banyak, tersebar Islam. Dia hanya tidak mau diganggu tentang keputusan dia saja, maka dia anggap itu boleh dihukum mati kalau ada orang yang menentang keputusan dia yang dia anggap tidak melanggar agama, kurang lebih seperti itu. Kalau masalah hukum lemah atau tidak, ya Allah alam, yang saya tahu sih itu di abad-abad pertama Islam hukum kuat sebenarnya, cuma dia termasuk gubernur terbesarnya khalifah pada saat itu yang ada berkuasa. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila ada yang melarang anak-anak untuk sholat di masjid dengan alasan membuat berisik, dan terkadang ada yang melarang anak-anak untuk sholat di saf paling depan, alasannya dapat memutuskan saf. Si anak udah berumur 7 tahun dan alhamdulillah si anak sudah pintar. Tentunya dirincikan oleh ulama. Bolehnya anak diajak ke masjid itu, ya, kalau sama ayahnya, ya, itu sinut tamiz. Sinut tamiz ini maksudnya umur sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Memang antum tidak dianjurkan membawa anak bayi, anak kecil di bawah umur tamiz. Sampai sini 7 tahunan memang, ya, 7 tahun sampai 10 tahun. Karena memang khawatir akan mengganggu orang sholat. Kita tetap boleh mengajar sholat. Hikmah kenapa seorang muslim dianjurkan kalau pulang sholat sunnah di rumahnya, itu untuk memberikan pelajaran kepada anaknya. Tapi kalau anak antum sudah dididik, sudah tahu, dia tenang, dia ikut sholat, gak ada masalah, diajak. Dan insya Allah tidak memutus saf. Di zaman Nabi SAW ada sahabat-sahabat yang masih umur 7 tahun, 9 tahun dan mereka hadir di masjid. Seperti kita kenal dengan Abadilah yang empat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As. Ini terkenal dengan 4 Abadilah, 4 Abdullah yang terkenal ulamanya sahabat nantinya. Itu mereka waktu Nabi SAW diutus dan sering menyampaikan wahyu, dan mereka tidak pernah ketinggalan 5 waktu sholat di masjid. Umur mereka antara 7 sampai 9 tahun. 7 sampai 9 tahun, dan ini dibolehkan mereka hadir. Tapi memang kalau lebih kecil dari ini, Allahu alam, kalau memang akan mengganggu kekhusyuan antum dalam sholat, lebih baik jangan, ditinggalkan sama ibunya di rumah. Atau kalau memang seorang muslim, saya bicara laki-laki, kalau seorang muslim harus ke masjid, ada taklim, tidak ada yang jaga anaknya, maka dia boleh membawanya. Di zaman Nabi SAW yang sering membawa anak kecil adalah ibu-ibu, dan itu dibolehkan oleh Nabi SAW. Tapi bapak-bapak tidak membawa anak-anak yang kecil yang akan mengganggu ke sholat, gitu kan. Maka itu dibolehkan. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, pernah beliau lagi sholat, terus beliau mempercepat sholat, ya, mempercepat sholat. 2 rakaat pertama beliau tenang, 2 rakaat kedua beliau mempercepat. Tapi saya lupa riwayat itu menjelaskan duhur atau asar. Kemudian setelah salam kata beberapa sahabat, ya Rasulullah, kami menemukan anda di 2 rakaat pertama pelan, di 2 rakaat kedua kenapa buru-buru? Kata Nabi SAW, tadi saya dengar suara tangisan bayi di saf wanita, maka saya khawatir akan mengganggu kekhusyuan ibunya, maka saya pun menyegerakan sholat. Jadi ini berarti di tempat perempuan ada anak-anak. Sholat sunnah tasbih sebaiknya kapan dikerjakan, dan apa ada ketentuan ayat yang dibaca dan batas maksimal rakaatnya? Tidak ada penentuan waktu. Karena hadis Nabi SAW yang dihasankan oleh sebagian ulama, saya termasuk berpegang dengan hasannya hadis ini, ya, tentang masalah sholat tasbih. Tapi ini tidak dikerjakan berjamaah, dan ini dikerjakan 2-4 rakaat umumnya kalau hadis menjelaskan masalah itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada pamannya Abbas, wahai Abbas, saya sarankan kepada kamu, kerjakanlah sholat ini setiap hari kalau kamu mampu. Kalau tidak bisa, kerjakanlah sepekan sekali. Kalau tidak bisa sebulan sekali. Kalau tidak bisa setahun sekali. Kalau tidak bisa sekali seumur hidupmu. Kalau kau bersuci menghadap kiblat, maka bertakbirlah. Lalu mulailah dengan tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, ya, itu sebanyak 15 kali. Lalu kemudian baca iftitah, baca surah, kemudian ruku. Sebelum membaca 2 ruku, membaca tasbih lagi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar sebanyak 10 kali. Berarti sudah 25. Kemudian i'tidal, sebelum baca 2 i'tidal, membaca lagi tasbih. Kemudian 10 kali, berarti sudah 35. Sujud, sebelum membaca 2 sujud, membaca tasbih 10 kali, dia sudah 45. Kemudian duduk di antara 2 sujud, sebelum membaca duduk di antara 2 sujud, membaca tasbih tadi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar 10 kali, dia sudah 55. Kemudian sujud yang kedua, membaca lagi sebelum bacaan sujud, membaca 10 kali, maka berarti sudah 65. Dan sebelum berdiri ke rakaat kedua, duduk istirahat namanya.
Itu selalu harus dikerjakan, sunnah Nabi begitu. Duduk dulu, sebelum berdiri ke rakaat kedua, maka membaca tasbih 10 kali. Berarti di satu rakaat itu membaca 75 kali tasbih. Dan ini 2 rakaat. Cuma tidak dikerjakan berjamaah, dikerjakan sendiri saja. Karena tidak pernah disebutkan Nabi SAW mengerjakan secara berjamaah. Dan sholat sunnah boleh dikerjakan berjamaah kalau Nabi SAW contohkan. Seperti sholat malam, ya, tahajud, witir, tarawih. Ini memang Nabi SAW kerjakan. Sholat jenazah, sholat gerhana, sholat istisqa minta turun hujan. Ini memang 2 hari raya itu dikerjakan secara berjamaah, maka kita boleh berjamaah. Tapi sholat sunnah rawatib, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, kan gitu, sholat tahiyat masjid, sholat sunnah wudu, sholat taubat, sholat tasbih, ini semua tidak boleh berjamaah karena tidak pernah ada dalil menyebutkan masalah berjamaahnya. Kapan kita boleh tidak memberikan piutang? Karena kadang ada orang yang pinjam uang tapi bukan untuk memenuhi kebutuhannya, tapi untuk memenuhi keinginannya, dan orang tersebut tidak amanah dengan hutangnya. Tentu lihat maslahat, karena memberikan piutang, ya, memberikan utang kepada orang lain menjadi pemilik piutang itu hak, pilihan, ikhtiar namanya. Nggak ada paksaan di situ. Boleh nggak kalau ada orang mau utang sama saya tolak? Boleh. Beda mau utang dengan minta sedekah, beda. Kalau minta sedekah itu dianjurkan tidak ditolak, tidak ditolak. Jadi kita memberi semampu kita. Usahakan setiap orang minta jangan ditolak, gitu kan? Kita berikan saja. Masalah keadaan dia jujur atau bohong itu urusan dia dengan Allah SWT. Tapi kalau utang itu khiyar, tidak ada unsur kewajiban situ. Kita boleh pinjamkan, boleh tidak, bebas saja. Mungkin karena kita belum kenal dia, mungkin kita khawatir, mungkin kita masih butuh, nggak apa-apa, nggak masalah. Maaf saya belum bisa pinjamkan, itu hak anda, nggak ada masalah. Jadi tergantung, lihat maslahatnya saja, gitu kan. Apalagi kalau orang itu kita tahu bukan sebuah kebutuhan, atau mungkin dia tidak amanah tadi, kalau dipinjamkan mungkin dia tidak bayar. Karena itu banyak terjadi kasus seperti itu ya. Subhanallah, pada saat mereka mau utang, mereka datang merengek-rengek, tapi pada saat mau ditagi malah seperti orang yang punya piutang yang bersalah, merengek sama dia untuk mengembalikan haknya. Ini haram. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Sengaja orang yang mampu tidak membayar utang adalah dosa kezaliman, dosa besar. Dan Imam Adz-Dzahabi memasukkan dalam kitabnya Al-Kabair, dosa besar adalah sengaja menunda pembayaran utang. Kita tahu orang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Jadi utang itu dosa kalau sengaja nggak dibayar. Itu kan sengaja tidak dibayar. Kebaikan sebesar dzarrah akan diberikan balasan. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada riya di dalam dirinya, walaupun sebesar biji sawi. Bagaimana korelasinya Ustaz? Saya tidak pernah menemukan hadis ini. Saya tidak pernah, mohon maaf secara pribadi ya, mungkin keterbatasan ilmu saya tidak pernah tahu ada hadis yang tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari riya. Kan yang ada adalah hadis al-yasiru minar riya'i syirkun, itu yang ada, hadis sahih yang saya tahu. Sedikit saja riya dalam sholat berarti sudah masuk dalam dosa syirik, gitu kan? Itu yang ada, artinya batal ibadahnya yang itu. Karena perlu kita tahu ya, syirik itu ada 2 macam, ada syirik besar, ada syirik kecil, gitu kan? Kalau syirik besar seperti menyembelih selain Allah, menggunakan jimat-jimat, itu syirik besar, gitu kan? Meminta-minta tolong kepada batu, kepada syaitan, itu syirik besar. Ini dosanya keluar dari agama Islam, dia harus ngulangin syahadatnya. Kalau syirik kecil adalah riya. Ya, riya itu tidak mengeluarkan orang dari Islam. Syirik besar bisa membatalkan ibadah dia semuanya karena dia kufur, dianggap kufur. Tapi kalau syirik besar, syirik kecil itu hanya membatalkan pahala ibadah yang sedang dia kerjakan. Misal Bapak Ibu lagi sholat, terus sempat terlintas riya dan kita iyakan. Misal bisikan syaitan nih ya, riya itu orang di sebelahmu begini begitu, orang lagi dengar suaramu, orang lagi begini, orang lagi begitu. Lalu kita mengiyakan, maka riyanya kita terima, godaan syaitannya kita terima, gitu kan? Maka itu batal sholatnya, sholat itu. Tapi dia nggak ganggu ibadah yang lain, dia tidak ganggu ibadah yang lain. Kalau kita memahami lafaz hadis ini ada, berarti dia tidak akan masuk surga, artinya semua ibadahnya akan terganggu. Padahal sebenarnya kalau yang saya tahu, riya itu hanya menghancurkan ibadah yang sedang dikerjakan. Dan kalau Bapak Ibu tidak mengiyakan program syaitan membuat kita riya, tidak riya itu. Misal
Setiap ibadah kata ulama pasti ada terlintas godaan riya, pasti, nggak mungkin tidak. Kita mau sedekah, syaitan bisikin apa, tuh orang lagi lihat, sedekah begini, nanti ceritain ke orang, apa saja. Selama kita tidak iyakan, kita nggak ikutin, dia bisikin 1001 alasan pun kita nggak mau iyakan, kita nggak menceritakan, kita nggak ikutin program dia, maka tidak riya. Karena semua ibadah pasti terlintas riya, asal tinggal kita terima atau tidak, itu saja. Apa ini? Agar tidak timbul rasa pesimis untuk bisa masuk surga. Maksudnya apa ini? Lanjutan kali ya tadi ya, sama. Ya memang kita tidak boleh putus asa ya. Kita tidak boleh putus asa. Dalam Islam tidak boleh. Kalau Imam Madzhabi masukkan kategori dosa besar adalah merasa aman dari makarnya Allah, selalu puas dengan maksiat yang dikerjakan, selalu merasa aman Allah tidak akan hukum, dan dosa itu dosa besar. Dosa besar yang lain adalah putus asa dari rahmatnya Allah. Ini termasuk ya. Kata Allah SWT, wala yai'as min rauhillahi illa qaumul khasir au kafirun. Tidak akan pernah putus asa dari rahmatnya Allah kecuali kaum yang kafir. Jadi memang itu dianggap orang-orang yang salah, kaum khasirun ya, orang yang rugi. Ya kalau tidak salah makna ayatnya, maka itu berarti dianggap dia tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu optimis. Kata Nabi SAW, saya tidak menyukai kata-kata buruk, saya tidak mau pesimis ya, tetapi saya suka al-fa'al. Al-fa'al itu kata para sahabat, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-fa'al adalah al-kalimatut tayyibah, selalu mengucapkan kalimat yang baik. Seperti contoh kata para ulama, kalau seandainya ada di antara kita yang mendapatkan berita buruk, berita dari seseorang, misalnya bukan buruk ya, dia bilang misalnya ada berita seperti ini, ada berita seperti itu, belum kita dengar beritanya, kita selalu mengucapkan khairan insyaallah, artinya semoga Allah jadikan kebaikan. Itu dianjurkan, itu masuk dalam al-fa'al namanya, ucapan kalimat-kalimat yang berbau doa baik. Apa hukum reksadana syariah? Hukum menggunakan kartu kredit, sholat tahiyat masjid, ada hubungannya dengan hari kiamat dan ada dengan hukuman ya. Baiklah. Saya tidak tahu, terus terang, saya tidak punya ilmu dalam masalah reksadana syariah atau yang bukan syariah berhubungan dengan masalah ini. Apakah ini asuransi, bukan asuransi, seperti apa sistemnya, saya tidak tahu. Jadi saya tidak bisa menjawab ini. Mudah-mudahan antum bisa dapatkan dari ustadz yang lain yang lebih tahu tentang hukum ini. Gitu ya. Kalau hukum penggunaan kartu kredit ini masih khilaf di antara ulama. Kalau anda darurat memang harus menggunakan, berada di sebuah negara yang semuanya pakai sistem itu. Ada beberapa negara tidak bisa bayar cash, orang harus pakai gesek semua, gitu kan. Bahkan sekarang di Saudi, kemarin saya bimbing umroh terakhir, ada LSM yang suka bantu-bantu bangun rumah sakit, bantu orang-orang operasi, orang-orang susah. Kadang-kadang kalau saya bimbing umroh saya sampaikan, ini Bapak Ibu sekalian, di sini di bawah tower Zam-Zam itu di lantai dasar mallnya ada di situ, ada kontor-kontor kecil dipasang kayak gambar orang lagi sakit, rumah sakit. Mereka bangun itu untuk membiayai membantu orang-orang yang sakit di sekitar wilayah haram, gitu kan. Saya sering suruh jemaah saya sedekah di situ. Atau di sebelahnya ada sekolah tahfidz Quran, yang dari situ juga tamat banyak imam-imam haram. Saya suruh sedekah, mungkin biayai bulanan para penghafal Quran atau dan seterusnya. Maka itu sangat positif. Selama ini dia terima cash. Kemarin saya datang ke sana, saya dikagetkan, dia bilang kita sudah tidak terima cash kan, jadi ente harus gesek. Nah gesek ini biasanya orang, ada beberapa negara memang harus pakai kartu kredit atau dia pakai kartu debitnya, gitu kan. Tergantung keadaannya. Tapi saya angkat sekarang pendapat umumnya, ulama mengatakan kalau yang berhubungan dengan bank konvensional, yang bermasalah adalah sistemnya. Sistem. Kalau dana secara umum di perbankan konvensional itu adalah umumnya dana-dana yang baik, umumnya seperti misalnya dana warisan, gaji pegawai, orang nabung, uangnya nggak ada masalah. Yang jadi masalah pengelolaan sistemnya, berarti yang dihasilkan oleh sistem itu yang tidak boleh. Misal gaji pegawai, misal bunganya dari sistemnya, karena umumnya dana yang ada itu dana-dana yang diambil dari hal-hal yang halal sebenarnya, orang menabung, orang menyimpan dan semuanya. Maka ulama mengatakan kalau berhubungan dengan bank konvensional, yang tengah-tengah pendapat yang saya ketahui adalah yang berhubungan dengan fasilitasnya dia, tidak berhubungan dengan sistem yang menarik kita kepada hukum ribawiyahnya,
maka masih diumumkan boleh oleh ulama menggunakan kartu kredit tapi tidak kena bunganya misalnya, gitu kan? Itu masih diumumkan. Ya, ulama ada yang mengatakan itu boleh saja. Tapi di sini peka ya, seseorang berada di seperti telur di ujung tanduk. Kapan dia terlambat kena riba berbahaya, gitu kan? Sudah jelas kena bunga berarti dia harus konsekuensinya menanggung dosa riba. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, 1 dirham riba ya, lebih berat daripada 36 kali berzina. Itu bukan hal yang ringan, gitu kan? Dalam riwayat ini dikatakan riba 73 tingkatan, yang paling rendahnya adalah seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Itu bukan hal yang ringan, maka hati-hati. Tapi di sini saya angkat ada pendapat ulama yang mengatakan kalau negara itu tidak ada atau umumnya menggunakan fasilitas tersebut, atau misalnya dia masuk menggunakan fasilitas itu, masalah transfer, dia tidak punya yang lain, agak sulit, fasilitas bank syariah masih belum lengkap dan segalanya, maka dia boleh, tapi dia harus berhati-hati sekali. Dia harus menghisap dirinya karena bisa saja dia kena dosa riba itu. Sholat tahiyat masjid apakah hanya boleh dilakukan di masjid saja? Jika suatu ruangan kecil namun tempat tersebut dikhususkan untuk sholat, apakah dianjurkan sholat tahiyat masjid? Semua tempat, Bapak Ibu sekalian, yang sudah diniatkan untuk jadi tempat sholat 5 waktu, maka namanya masjid. Besar atau kecil. Di Indonesia aja yang pakai istilah ada masjid, ada musola. Kalau dalam syariat itu musola itu tempat yang luas, lapangan dipakai untuk sholat id. Itu benar. Kalau di dalam Islam, kecil atau besar masjid. Misal Bapak Ibu punya tanah nih 1000 meter rumahnya, 10 kali 10 meter di depan rumah saya blok, tutup dengan triplex saja atau saya tutup dengan tembok, saya niatin untuk masjid. Begitu diniatin masjid, sudah hukum masjid berlaku, tahiyat masjidnya, fadilah sholat berjamaahnya, azan di situ berlaku, boleh sholat Jumat, boleh iktikaf pada saat Ramadan, nggak ada masalah, sudah berlaku walaupun kecil. Jadi jangan dianggap karena tidak ada mimbarnya misalnya, ya tapi sudah diniatin, sudah jelas orang tahu ini semua tempat untuk sholat. Siapa saya boleh sholat, berarti tahiyat masjid berlaku padanya. Tahiyat masjid berlaku padanya. Allahu a'lam. Baik, sampai sini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang Kenapa Pak? Iya, itu sunnah. Duduk istirahat namanya. Jadi Nabi SAW mempraktikkan sholat beliau setiap kali mau pindah ke rakaat yang setelahnya, baik 1 ke 2, 2 ke 3, selalu duduk istirahat. Duduk istirahat. Memang itu digunakan oleh Nabi SAW. Cuma bedanya kalau di rakaat kedua, ketiga itu diikuti dengan tahiyat. Diikuti dengan tahiyat kayak rakaat duhur misalnya. Tapi kalau yang lainnya tetap duduk istirahat. Memang duduk dulu. Bahkan Nabi SAW melarang kita berdiri seperti unta. Unta itu kalau berdiri kan sering selalu mengangkat bokongnya dan langsung berdiri. Makanya kita dianjurkan bertolak belakang dengan unta. Begitu bangun dari sujud, duduk dulu. Tenang. Dari sunnah Nabi mengepal tangan, kedua tangan ditekan di depan lutut, di tempat sholat, ditekan lalu didorong tubuh kita ke atas. Itu pun yang berdiri pundak dulu, bukan bokong dulu, karena bokong berarti menyerupai unta. Jadi memang termasuk sunnah Nabi SAW duduk istirahat pada saat mau rakaat setelahnya. Sudah? Nanti di bab sholat itu ya. Kalau sholat biasalah akan bertanya nanti. Sekarang masalah hari kiamat, masalah tanda-tanda kiamat, tidak ada yang tanya tadi di Kalibata ini Ustaz banyak perempuan telanjang tanda-tanda kiamat enggak gitu. Bukan itu yang ditanya. Minuman keras tersebar, narkoba ini tanda-tanda kiamat enggak? Ini yang terakhir ya. Apakah saat tiupan trompet pertama arsy-Nya Allah juga dimusnahkan? Bagaimana dengan matahari? Apakah apa ini? Apakah apa ini? Oh, apakah dimusnahkan? Apa maksudnya ini? Oh begitu. Baik, memang itu ada ayat Al-Quran. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wal ardi illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhilin. Artinya kurang lebih begini. Kalau ditiupkan sangkakala, jadi sangkakala kan 2 kali ditiup nanti. Sangkakala tiupan pertama menghancurkan semua yang di langit dan di bumi. Sangkakala kedua akan membangkitkan. Kita akan bahas nanti bahasan kita ke depannya insyaAllah pada saat membahas pembangkitan di mahsyar. Tiupan yang pertama itu akan menghancurkan semua dalam ayat ini. Pada saat ditiup sangkakala pertama, semua yang di langit dan di bumi sa'iq. Sa'iq itu musnah tiba-tiba, hancur tiba-tiba gitu kan. Semua yang di langit dan di bumi, tapi ada firman Allah apa?
illa man Allah, kecuali yang Allah inginkan. Kecuali yang Allah inginkan. Kata ulama tafsir, yang Allah inginkan adalah bidadari dan bidadari di surga, tidak kena tiupan sangkakala itu. Kemudian Jibril alaihissalam, Mikail, Israfil, 3 malaikat ini memang disepakati oleh ulama tidak kena tiupan tersebut, karena Israfil juga yang tiup sangkakala. Kalau dia hancur di tiupan sangkakala pertama, berarti siapa yang akan tiup sangkakala yang kedua? Sementara dia, jadi ada malaikat yang tidak kena kehancuran dengan tiupan tersebut, termasuk arsy-Nya Allah, pemikul arsy-Nya Allah. Ada 8 malaikat. Wa yahmilu arsy rabbika yawma idzin tsamaniyah. Dan pada hari itu, hari kiamat nanti, kalian akan lihat singgasana Tuhan kalian datang dipikul dengan 8 malaikat. Ini 8 malaikat tidak kena hancurnya di situ, gitu kan? Itu dengan keinginan Allah SWT. Itu semuanya berlaku di langit. Tetapi yang di bumi tidak ada yang tersisa. Di bumi semuanya akan hancur. Di bumi semua akan hancur dengan izin Allah SWT. Kalau matahari jelas akan hancur. Matahari akan semua, kata Allah SWT, semua yang di langit dan di bumi ini akan hancur. Tetapi memang ada hadis khusus masalah bulan dan matahari ini yang pernah saya ketahui, Allah alam, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, bahwasanya matahari dan bulan di bumi ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, sebagaimana tentang sholat gerhana, mungkin kalau teman-teman sholat gerhana berapa hari yang lalu di Indonesia ini, itu kan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi pada saat mati anaknya beliau meninggal dunia Ibrahim, maka kebetulan juga gerhana matahari. Maka para sahabat berkata, ada sebagian sahabat berkata, oh gerhana ini terjadi karena meninggalnya Ibrahim. Maka Nabi SAW mengumpulkan kaum muslimin, kemudian sholat gerhana, lalu kemudian beliau khutbah. Beliau mengatakan sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi gerhananya tidak terjadi karena kelahiran dan kematian seseorang. Jadi kan, dia adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ini kalau di dunia. Jadi dia selain fungsinya menerangi bumi di siang hari dan bulan di malam hari, kemudian juga kasus dia akan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah kalau terjadi gerhananya. Kalau di akhirat itu hadisnya lain. Kata Nabi SAW, Allah menjadikan matahari dan bulan adalah salah satu perangkat penyiksa di neraka. Bagaimana Allah alam? Kita tidak tahu. Tapi itu hadis menjelaskan masalah hal tersebut. Ini yang saya ketahui. Baik, mohon maaf sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita ketemu lagi di Selasa Ganjil yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi tambahan ilmu buat kita semua, dan tentu kalau ada salah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan amal saleh buat di timbangan kita hari kiamat. Allah sembuhkan orang-orang yang masih sakit di antara kita, ditolong semua orang-orang yang terzalimi oleh orang-orang yang menzaliminya, dan diberikan hidayah orang-orang yang telah memberikan kezaliman tersebut sehingga mereka mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar, serta juga memaafkan semua kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan. Dan saya juga memohon kepada Allah yang kita yakini sedang melihat kita, para malaikatnya sedang mencatat ini sebagai amal soleh karena ini adalah majelis ilmu, agar mempertemukan kita di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana Allah mempersatukan kita di masjid yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, pada salah saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.